channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi. Ada kembali di Metro Siang, pemirsa. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR RI. Sejumlah hal masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya kaum buruh dan pekerja. Lalu poin apa saja yang perlu disosialisasikan lagi dan bagaimana perjalanan undang-undang ini hingga akhirnya diketuk palu? Kita cek faktanya bersama, pemirsa. Kita lihat jalannya undang-undang ini dari sebelumnya rancangan undang-undang hingga akhirnya semalam diketuk palu dan resmi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk tahun ini saja, di tahun 2020, pada bulan kedua yaitu 12 Februari 2020, Menko Perekonomian kita yaitu Erlangga Hartarto menyerahkan surat Presiden dan draft RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani, dan pada saat itu draft atau rancangan RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Walaupun dalam perjalanannya 15 bab dan 174 pasal ini mengalami pengurangan, pemirsa. Itu dari 12 Februari masih di bulan yang sama, lalu 3 hari kemudian pada 16 Februari 2020, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI langsung menggelar jumpa pers dan mereka menyatakan menolak Omnibus Law yang tertuang di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan di akhir Februari 2020, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj menerima kunjungan dari sejumlah serikat buruh yang ada di Indonesia, dan PBNU melalui Said Akil Siroj, ketua umumnya, memastikan mendukung kepada kaum buruh terkait dengan apa yang disuarakan oleh kaum buruh, pemirsa. Kita lihat perjalanan RUU Cipta Kerja ini di bulan-bulan berikutnya sesudah 28 Februari, 2 bulan kemudian pada bulan April 2020, di 24 April tepatnya 2020, karena semakin banyaknya suara penolakan dari kaum buruh, maka Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, khususnya Omnibus Law, khususnya lagi terkait dengan klaster ketenaga kerjaan. Dan beberapa bulan kemudian di 11 Juni 2020, ternyata tidak hanya kaum buruh yang merasa keberatan dengan adanya RUU Cipta Kerja ini. Bahkan insan media termasuk wartawan juga merasa keberatan. Pada 11 Juni 2020, Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen mendesak dikeluarkannya pasal mengenai pers dari Omnibus Law, yaitu ada di pasal 18, tepatnya ayat 3 dan 4, karena dianggap bahwa pasal 18 ayat 3 dan 4 tersebut akan mengancam independensi pers dan juga insan media, dan dianggap pemerintah bisa campur tangan terhadap kebebasan pers. Lalu 1 bulan kemudian pada 11 Juli 2020, pemerintah akhirnya menghapus pasal mengenai pers dalam Omnibus Law yang ada di dalam RUU Cipta Kerja ini. Kita lihat langkah berikutnya hingga akhirnya pada akhir pekan lalu, pemirsa, di hari Sabtu 3 Oktober 2020, pemerintah dan juga DPR, legislatif dan juga eksekutif kita memutuskan untuk mengebut bersama, dan akhirnya di malam harinya bersama Badan Legislatif mereka menyatakan untuk maju ke langkah berikutnya. Ini dia sejumlah poin yang menjadi kontroversi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan kemarin. Yang pertama adalah nilai maksimal pesangon bagi karyawan warga negara Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Jika dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2013, maka nilai maksimal pesangon bisa sampai 32 gaji, maka dalam undang-undang yang baru ini nilai maksimalnya hanya 25 gaji saja. Bahkan didetailkan pada pasal 156 ayat 2, uang pesangon untuk karyawan yang mengundurkan diri atau resign dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, maka akan diberikan uang pisah, bahasanya seperti itu, 8 bulan upah saja. Sementara mereka yang sudah bekerja lebih dari 24 tahun, bahkan lebih, uang pisahnya mencapai 10 kali gaji atau 10 bulan upah, pemirsa. Bahkan didetailkan juga di dalam undang-undang ini untuk nilai maksimal pesangon yang mencapai 25 kali gaji ini, 19 kali gajinya diberikan oleh perusahaan, sementara sisanya 6 kalinya diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu poin berikutnya yang menjadi kontroversi dan perlu disosialisasikan lebih adalah terkait dengan sistem PKWT atau lebih kita kenal dengan pekerja kontrak. Dalam undang-undang baru ini, batas maksimal seseorang dipekerjakan secara kontrak dihapus, sehingga ada kemungkinan seorang pekerja kontrak menjadi karyawan kontrak seumur hidup.
ada di pasal 59. Lalu poin berikutnya yang juga menimbulkan kontroversi adalah izin tenaga kerja asing. Jika sebelumnya, jika suatu perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja asing, maka mereka harus mengajukan rencana penggunaan TKA ke pemerintah pusat, maka dalam pasal 42 di undang-undang yang baru ini akan dihapuskan. Begitu juga dengan masalah upah minimum yang tadinya akan dihapuskan sistem penetapan upah minimum provinsi maupun kabupaten kota, tapi ternyata tidak jadi dihapuskan. Kita lihat pro kontra berikutnya ada juga terkait dengan pekerja outsourcing atau alih daya. Ini juga sama seperti PKWT tadi, pekerja outsourcing ini bisa dipekerjakan selama seumur hidup, artinya batasan lama kontraknya bisa dihapuskan dan juga tidak ada batas jenis pekerjaan. Padahal sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk pekerja outsourcing atau alih daya ini dibatasi hanya untuk 5 sektor pekerjaan saja. Lalu ada juga masalah kompensasi. Dengan adanya undang-undang ini, maka karyawan yang bekerja, khususnya karyawan kontrak yang bekerja kurang dari 1 tahun, tidak mendapatkan kompensasi. Artinya mereka yang bisa mendapatkan kompensasi hanyalah mereka yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Lalu masalah jam kerja juga di sini menimbulkan pro kontra, pemirsa. Waktu kerja berlebihan dinilai eksploitatif oleh serikat buruh. Untuk kerja paruh waktu saja, baru bisa dikatakan kerja paruh waktu dengan jangka waktu paling lama 8 jam per hari. Atau jika kita akumulasikan selama 1 minggu, 40 jam per minggunya. Dan selain itu yang juga menjadi perhatian adalah hak upah cuti yang hilang. Bukan cuti yang hilang, bukan cutinya yang hilang, tapi hak upah cutinya yang hilang. Misalnya hak cuti haid dan hak melahirkan bagi karyawan perempuan tidak hilang. Mereka tetap bisa menggunakan hak cuti haidnya dan hak cuti melahirkannya. Namun upahnya selama cuti haid dan juga upahnya selama cuti melahirkan tidak dibayarkan, pemirsa. Itu tadi pro dan kontra serta perjalanan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sekarang kita lihat dulu bagaimana suara para wakil rakyat yang ada di DPR RI, karena ternyata tidak semua fraksi di DPR RI setuju dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Setidaknya hingga ketuk palu semalam ada 7 fraksi di DPR RI yang menyetujui penyetujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, Golongan Karya, Partai Nasdem, PKB, P3, dan juga PAN. Dan ada 2 partai politik atau 2 fraksi di DPR RI yang tidak menyetujui atau menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Demokrat, yang bahkan sampai semalam pada saat pengesahan di sidang paripurna sempat ada aksi walkout dari para wakil rakyat dari fraksi Partai Demokrat. Sebagai penutup, kita lihat pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto, pemirsa. Ini disampaikan beberapa waktu lalu, tepatnya 2 hari lalu pada hari Minggu 4 Oktober 2020 terkait dengan goals besar pemerintah demi kesejahteraan pemerintah dan juga negara khususnya. Dikatakan oleh Erlangga kemudian dalam mendirikan perusahaan terbuka atau PT perseorangan juga diberikan kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan biaya yang murah sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku UMKM. Menjadi concern pemerintah di sini adalah mensejahterakan seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya pelaku UMKM. Yang menjadi masalah dan masih mengalami banyak penolakan adalah pasal-pasal dan juga ayat-ayat yang ternyata tidak disahkan semalam. Karena dalam kenyataannya, Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah direvisi dan banyak pasal yang kontroversial tadi sudah dibuang, sehingga tidak disahkan semalam. Dan poin-poin itulah yang perlu disosialisasikan lebih agar masyarakat bisa melihatnya dengan lebih jernih.